Bagi para ibu, daster bahkan identik dengan pakaian dinas di rumah karena bahannya yang nyaman. Dipakai oleh semua kalangan, bahkan beberapa artis ataupun figur ternama seringkali terlihat memakai daster ketika di rumah. Nyaman, adem, enak aja kalau pakai daster di rumah. Lebih ke adem, nyaman gitu. Kalau di rumah itu jadi adem, terus kayak bebas aja, nggak seperti kita pakai lepis kan, jeans gitu. Terus kalau misalnya dipakai keluar tapi kalau buat di luar itu nggak worth it gitu loh. Enaknya buat di rumah aja. Beberapa tulisan menyebut pemakaian daster sebenarnya identik dengan kalangan menengah ke bawah serta mereka yang berusia lebih dewasa. Tetapi perkembangan daster yang pesat pada tahun 2010-an membuat baju ini juga digemari oleh kaum muda. Tak hanya dipakai di dalam rumah, daster dengan berbagai model bahkan banyak dipakai keluar rumah dan menjadi pakaian andalan untuk nongkrong, belanja, sampai menghadiri acara di televisi. Jadi kalau misalnya daster nyaman karena dibuat tidur itu memenuhi kebebasan gerak gitu. Tapi pada saat tanpa sengaja karena saking nyamannya, jadi pada saat ada teriak tukang sayur di halaman depan, males ganti kan, jadi dia keluar. Jadi fungsinya keluar menuju ke halaman tempat tukang sayur. Nanti ada yang namanya rumpi dan segala macam, akhirnya dia keluar rumah dengan sendirinya. Model daster yang memang memberikan keleluasaan gerak ternyata memang membuat baju ini cocok dipakai di daerah tropis seperti Indonesia, apalagi ketika musim kemarau. Daster yang dulunya hanya memakai katun kelas bawah, kini banyak diproduksi memakai bahan yang lebih mahal dan tentunya nyaman. Harganya campur, ada yang murah, ada yang 50.000, ada juga yang 75, ada yang 90, tergantung model ya sama bahan. Yang paling mahal bagus emang bisa 125. Ya kalau yang murah iya, kalau yang murah kan ada kan suka yang 103, itu bahannya agak kurang. Tapi emang bagus sih modelnya, penjahitannya ya agak kurang juga dikit. Tak hanya itu, daster juga sering menjadi pilihan pakaian bagi ibu hamil atau yang baru melahirkan. Desainnya yang longgar dan nyaman, memberikan ruang gerak yang dibutuhkan ketika melakukan aktivitas merawat bayi. Uniknya, Sony menyebut, kenyamanan memakai daster terkadang bisa memberikan bumerang tersendiri untuk para ibu. Pasalnya, dengan model baju tanpa lekukan ini, terkadang membuat wanita lalai dalam menjaga bentuk tubuhnya. Karena apa? Karena pada saat seseorang perempuan memilih pakaian pada saat dia tahu ukuran badannya, yang paling dia tahu adalah ukuran celananya. Pada saat tahu ukuran celananya, saya ukuran 36, 37 gitu. Karena setiap saat jadi perubahan perempuan itu adalah pada saat dia menggunakan celana dengan ada ukurannya. Sehingga dia tahu tubuhnya berkembang atau tidak. Pada saat pakai daster sudah berlama-lama, maka perkembangan tubuhnya tidak disadari. Hanya saja tak banyak yang tahu beberapa fakta unik di balik daster. Salah satunya, daster awalnya ternyata dipakai oleh kaum pria dengan bentuk yang mirip jubah ataupun mantel panjang. Dibuat dengan material ringan dan berpotongan longgar, dulunya daster dipakai oleh para penunggang kuda atau koboi untuk melindungi pakaian mereka dari paparan debu. Daster sendiri diambil dari kata duster yang diartikan sebagai pelindung dari debu. Populer sejak tahun 1800-an, saat itu para koboi akan mengenakan daster bermotif kancing terbuat dari bahan linen atau parafin yang memiliki sifat anti air. Pasalnya tak hanya digunakan untuk melindungi pakaian dari paparan debu, daster juga digunakan sebagai jas hujan. Dari Amerika ya, pakaian ini berasal dari pakaian serdadu sebetulnya, pakaian orang-orang Amerika, tapi cowok bukan cewek juga gitu ya. Jadi ini dipakai karena pada masa itu
adalah untuk kebebasan gerak, karena kalau koboi itu naik di atas pelana kuda gitu, kalau nggak bajunya nggak lebar rasanya kan susah untuk bergerak. Kalau udah pakai jas, pakai itu kan nggak bisa. Jadi istilahnya itu adalah kayak coat tapi dibuat lebar gitu. Hanya saja memasuki abad ke-19, daster mulai dipakai oleh para perempuan dengan fungsi yang masih sama, yaitu melindungi pakaian dari paparan debu. Daster digunakan sebagai baju luar karena materialnya yang ringan dan lebih mudah ketika dibersihkan. Seiring berkembangnya waktu dan pesatnya perkembangan industri fashion, daster banyak mengalami perubahan mulai dari motif hingga fungsinya. Sementara di bagian bumi lain seperti Timur Tengah, pakaian seperti daster juga muncul dengan tujuan yang sama, yakni melindungi dari paparan debu. Bahkan beberapa versi menyebut abaya atau jubah wanita Arab ini telah ada sejak 4000 tahun silam di era Mesopotamia. Tetapi versi lain menyebut baju ini baru populer 80 tahun silam setelah dibawa oleh para pedagang negara Iran ataupun Irak. Abaya ini juga adalah bentuk sebetulnya pakaian yang sebetulnya dari, kalau boleh dikatakan itu kayak satu kain dilipat jadi dua gitu. Hanya cuma dilubangin lehernya, lengannya lebar gitu. Nah itu sebetulnya pakaian itu ada pakaian di zaman dari mulai Mesir, Romawi sampai Yunani, itu semuanya pakaiannya begitu, karena pakaian zaman dulu emang nggak ada jahit kerung lengan, ada segala macam gitu. Pakaian-pakaian ini adalah pakaian yang istilahnya memberikan keleluasaan gerak. Daster yang semula menjadi pakaian untuk pria, kini berubah menjadi baju yang seakan-akan dikhususkan untuk seorang wanita. Bentuk dan desain daster yang semakin dibuat kekinian, menjadikan daster tak hanya diidentikan untuk kalangan tertentu saja. Tetapi meski dianggap sebagai baju rumahan yang tak pernah dipakai keluar, Sony menyebut para ibu harus tetap menjaga kebersihan baju dinas tersebut. Kebiasaan karena dianggap daster itu cuma buat tidur, kadang-kadang bisa dipakai digantung lagi. Ya. Jadi sama seperti tempat tidur, kenapa harus dibersihkan? Karena ada namanya tungau, ada kutu, ya kan? Ada bakteri, ada virus, tuh pasti ada gitu ya. Terus kemudian menganggap bahwa daster orang cuma dibuat tidur, nggak kemana-mana, nggak kena keringat, biasanya nggak kotor gitu ya, nggak keluar rumah, itu juga gitu. Mungkin barangkali nyucinya bukan setiap hari, bisa 2 atau 3 hari sekali, itu akan bisa mengganggu kesehatan.